Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami merasakan kebaikan Engkau yang luar biasa. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh menikmati kasih sayang-Nya kepada Tuhan. Kami utamakan di atas segala-galanya, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Amos pasal 5 ayat pertama sampai ayat 17 dan ayat 18 sampai ayat 27. Besok. Amos pasal 5 ayat pertama sampai ayat 17. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di antara tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kamu Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hei kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu, dan yang menggempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Melati, yang mengubah kekelaman dari pagi, dan yang membuat siang gelap dari seperti malam. Dia memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya, Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat, banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah SWT akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah akan yang jahat dan cinta yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dari segala orang akan berkata, wahai, wahai. Dipanggil untuk bergabung, dan orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Ayat 17. Dan segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Puji Tuhan, suatu berkat yang luar biasa pagi hari ini, sebagaimana dikatakan pada ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan kepada kamu, carilah aku, maka kamu akan hidup. Pada ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bahkan pada ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Sepercaya hidup yang Tuhan mau pagi ini bukan hidup di dunia. Ya. Hidup bukannya di dunia, tapi hidup yang kekal. Di dunia sementara, tapi
Tapi hidup yang kekal itu menuju Yerusalem baru dan langit bumi yang baru, itu yang kita kejar. Firman Tuhan berkata, cari ya Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau kita mendapatkan kita Tuhan yang membawa kita menuju Yerusalem baru, langit dan bumi baru, itu yang Tuhan mau. Maka sampai 2 kali katakan, carilah Tuhan, maka kamu hidup. Bahkan pada ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu hidup. Bahkan yang keempat, kita cari yang baik dan jangan jahat supaya kamu kita hidup. Bahkan hidup yang kita nikmati semua karena anugerah Tuhan. Tapi lebih pada itu, hidup yang kita kejar adalah langit dan bumi baru. Dan bersama-sama dengan Tuhan di sana di Yerusalem baru tidak ada tangsa dan air mata. Tuhan memberkati kasih. Benar Bapa di surga, Yesus yang kami cari. Sebab Engkau berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui Engkau. Dan kami mau milik Engkau, mengikuti tapak kaki Engkau untuk menuju Yerusalem baru. Sucikan hati dan pikiran kami, angan-angan kami, sebagai perjalanan kami untuk cari nafkah, baik berdagang maupun bekerja. Kau tetap baik, kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Juga berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja setelah berikan hikmat yang dari Tuhan, dan mohon belas kasihan, jangan sampai ada varian baru Tuhan. Oh, cukup Omikron sekian puluh orang, Kau percaya berikan hikmat-Mu buat mereka yang memimpin, berikan satgas-satgas yang luar biasa, hikmat yang dari Tuhan. Mohon belas kasihan, jangan sampai ada gelombang 3 buat kebangsaan Indonesia, dan mereka mau divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak Surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.